Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cepi Riana dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal pemanfaatan versus pengembangan dari media pembelajaran. Ini adalah materi yang masih satu rangkaian dalam konteks media pembelajaran. Nah, terkait dengan media pembelajaran, ya, pada gilirannya media pembelajaran setelah kita memahami bahwa media pembelajaran itu merupakan satu komponen, satu bagian yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah proses dan hasil belajar yang maksimal. Tidak bisa pembelajaran dimanapun, dalam situasi apapun, apakah dalam konteks pembelajaran yang classroom setting dalam kelas maupun pembelajaran yang di luar kelas. Semuanya sangat perlu yang namanya media pembelajaran. Tentu guru-guru harus menyadari itu, dan ketika kesadaran itu sudah muncul dan kemudian ada keinginan, ada upaya untuk menggunakan media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk memperoleh media pembelajaran itu. Dengan kata lain, bagaimana kita menyediakan media pembelajaran yang kita perlukan untuk pembelajaran kita. Termasuk tentu saja setelah kita menyusun RPP, kita menyusun misalnya RPS kalau di perguruan tinggi, maka kita harus menyediakan medianya. Ada dua cara bagaimana kita menyediakan media pembelajaran itu. Yang pertama adalah media by design, ya. Jadi media by design. Artinya apa? Artinya media yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran itu didesain sendiri, dirancang sendiri, dibuat sendiri. To development, to create, to improve, ya, to make. Jadi semuanya berkaitan dengan bagaimana kita membuat media itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di dalam RPS, RPP, silabus, dan seterusnya. Yang kedua adalah media by utilization, yaitu media yang kita manfaatkan secara langsung tanpa harus kita sendiri membuatnya. Baik, kita akan bahas dari dua konsep ini secara lebih mendalam. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan media yang sudah ada. Artinya dalam konteks ini kita tidak membuat media itu sendiri, melainkan kita memanfaatkan yang sudah tersedia. Saya selalu menganalogikan sederhananya seperti ini. Jadi kalau kita ingin makan, ya, karena perut kita sudah mulai lapar misalnya, maka yang terbayang misalnya saya atau kita ingin makan nasi goreng. Makanya untuk memakan nasi goreng itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita memasak sendiri nasi gorengnya. Yang kedua adalah kita membeli. Ya, membeli ke orang yang sudah menyediakan nasi goreng itu. Nah, untuk pilihan yang pertama, dengan cara membuat tentu kita punya beberapa kelebihan. Pertama, tentu nasi goreng yang kita buat akan sangat sesuai dengan selera kita, baik rasanya maupun kuantitasnya, jumlahnya, besarannya. Kita tinggal tambah saja jika memang kekurangan. Kalau memang ternyata kita lebih suka rasanya lebih asin, maka kita bisa menambahkan garamnya. Kalau kita suka dengan lebih banyak telurnya, kita tambahkan telurnya. Semuanya akan sangat disesuaikan dengan selera kita, kebutuhan kita. Toh kita sendiri kan yang membuatnya. Nah, itu kelebihannya. Tetapi tentu saja di sini kita perlu meluangkan waktu. Kita juga perlu mengeluarkan lebih banyak biaya untuk itu. Belum lagi tenaga yang harus kita kuras untuk membuat nasi goreng tadi. Nah, yang kedua adalah kita bisa membeli nasi goreng yang sudah tersedia tadi. Ya, misalnya di tukang jualan nasi goreng, ya, tinggal kita bilang saja satu porsi misalnya
langsung akan kita peroleh. Tentu dengan rasa, jumlah, kuantitas, apa yang kita harus menerima saja. Karena kita tentu saja tidak punya kewenangan yang cukup banyak untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi tentu akan lebih instan, akan lebih efisien dari sisi biaya, dari sisi waktu untuk membuatnya. Nah, dalam kaitan dengan analogi tadi, media juga sama. Ya, kalau kita misalnya ingin menggunakan media yang sudah tersedia, maka tentu saja pertanyaannya adalah media tersebut itu harus cocok. Tetap media yang kita gunakan itu juga harus relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya media yang kita gunakan itu juga relevan dengan kebutuhan kita? Ya, misalnya bagaimana kita mencari media itu, misalnya apakah di internet, apakah nanti membeli, atau misalnya kita menyewa. Nah, bagaimana supaya media-media tadi itu tetap sesuai dengan apa yang kita perlukan dalam konteks pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu, ada sebuah teori yang Anda bisa baca dalam buku Instructional Media. Ya. Ada sebuah teori yang disebut dengan Azure Model. Azure Model adalah teori yang memberikan guideline pada pembelajar, pada guru, bagaimana cara memanfaatkan media supaya tetap on the track, in line dengan kebutuhan belajar kita. Nah, Azure ini adalah akronim dari masing-masing huruf yang membentuk kata Azure-nya sendiri. A-nya adalah Analysis of Learner's Characteristic. Jadi pertama, ketika kita menggunakan model Azure untuk memanfaatkan media, pastikan media sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Itu yang pertama. Apakah peserta didiknya itu misalnya dilihat dari usianya, dilihat dari latar belakang pendidikannya, dilihat dari latar belakang sosial, budayanya, itu pun juga sangat perlu untuk kita perhatikan. Yang paling utama tentu adalah grade dari jenjang pendidikan dan juga usianya. Tentu kita merancang media untuk anak-anak dengan remaja dan orang dewasa tentu sangat berbeda. Karena kebutuhan karakter mereka, perkembangan kognitif mereka pun juga berbeda. Yang kedua adalah state objektif. Kita harus menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, tentu ini berkaitan dengan pembuatan RPS, pembuatan RPP yang di dalamnya tentu harus memuat tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah select media and material. Jadi setelah jelas tujuannya apa, baru kita pilih media dan juga bahan ajarnya. Ya. Apakah nanti medianya elektronik, medianya sederhana, medianya realia, atau medianya misalnya yang sifatnya grafis, printed material, dan lain-lain. Kita tentukan saja, tentu dengan catatan adalah medianya sudah tersedia, tinggal kita pilih saja. Contoh misalnya, ternyata medianya bisa kita cari di internet. Kita butuh medianya dalam bentuk misalnya animasi. Kita cari, sudah ketemu, kita langsung masuk pada tahap yang keempat adalah utilization atau dalam konteks penggunaannya. Setelah digunakan, tentu saja kita harus masuk pada step yang kelima, yaitu require learner's response. Artinya apa? Artinya ketika media itu digunakan dalam situasi di kelas maupun di luar kelas, maka lihat, amati, cermati bagaimana learner response. Respon dari pembelajarnya, respon dari siswanya itu seperti apa? Apakah mereka terlihat menjadi lebih jelas dengan media yang kita gunakan? Apakah memang kelihatan mereka malah menjadi bingung? Atau misalnya respon mereka itu biasa saja? Atau respon mereka itu antusias? Atau misalnya bahkan mereka sangat antusias? Kita harus mengamati betul bagaimana reaksi, respons dari peserta atau siswa kita yang sedang belajar tadi. Terakhir adalah kita melakukan evaluasi, melihat bagaimana ketercapaian hasil belajar yang sudah kita tentukan. Oke, itu adalah guideline kita untuk menentukan media apa yang cocok untuk langsung kita bisa gunakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan misalnya contoh internet, saya punya tips bagaimana cara untuk mencari di internet media-media yang kita perlukan, tetapi tetap sesuai dengan koridornya. Pertama adalah S, search, ya, kemampuan untuk melakukan pencarian media atau bahan melalui internet dengan cara browser, ya, browsing.
kita kemudian surfing, kita cari mana yang kita perlukan. Dan di internet tentu ada ribuan, ada jutaan bahkan yang tersedia. Kemudian select, pilih apa media yang kita perlukan tadi, apakah untuk suara, animasi, video, dan seterusnya. Kemudian modify, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kita perlu modifikasi sedikit, mungkin gambarnya perlu dipotong, perlu digabungkan, perlu ditranslate, perlu juga misalnya diatur komposisinya, dan lain seterusnya. Dan kita gabungkan misalnya ke PowerPoint, kemana. Yang berikutnya kita gunakan. Nah, ini adalah tips dalam melakukan pemerolehan media pembelajaran dengan cara kita melakukan pencarian di internet. Kemudian caranya bagaimana untuk kategori yang pertama, ya, yang sifatnya by utilize. Yang pertama adalah menggunakan objek dalam lingkungan, ya. Jadi silakan, misalnya kita menemukan objek apapun yang ada di lingkungan, ini kategorinya media realia tadi, kita bisa memanfaatkannya untuk media pembelajaran, sebatas harus kita gabungkan dengan yang namanya apa? Yang namanya konten, yang namanya message. Karena ingat bahwa media pembelajaran adalah gabungan antara message dengan konten. Yang berikutnya adalah membeli yang sudah ada. Jadi ini juga bisa membeli yang sudah ada, tinggal kita datang ke toko penjualan media, kemudian kita cari media yang kita perlukan. Kemudian menyewa atau meminjam, itu juga bisa. Ya, kalau dulu misalnya ada penyewaan proyektor, ada penyewaan media-media yang mungkin kategorinya high technology, yang kalau kita membuat relatif sulit, maka kita juga bisa melakukan penyewaan. Kemudian juga mencari dari sumber di internet yang berlimpah ruah tadi. Jadi itu di antara beberapa cara bagaimana kita menggunakan media yang sudah tersedia. Ingat, rumusnya adalah bagaimana kita harus bisa menggunakan guideline tentang Azure model tadi. Ya, supaya apa? Supaya media yang kita gunakan untuk pembelajaran kita tetap on the track, tetap inline dengan kaidah pembelajarannya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa media pembelajaran dengan kategori yang pertama adalah harus benar-benar mengikuti kaidah Azure model ini. Ini model yang sudah terbukti, ya, terbukti secara empiris maupun secara saintifik bahwa ini bisa meng-guideline kita agar media pembelajaran yang kita gunakan di kelas itu benar-benar sesuai dengan kaidah pembelajaran yang kita tentukan. Memang kalau diberikan sebuah pertanyaan mana sih yang paling relevan untuk kita, dua-duanya juga memiliki relevansi yang tinggi, ya. Artinya kita juga bisa menggunakan media Azure model ini terlebih ketika situasi sekarang ini di mana teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian pesat, ya. Bagaimana internet sudah menyuguhkan begitu banyak data informasi, ya, kemudian media-media yang sangat variatif, ya, baik itu animasi, suara, video, learning material dalam bentuk e-journal, e-news, repository segala macam, termasuk juga dalam bentuk yang high technology seperti misalnya augmented reality, seperti hanya media 3D, animation, dan seterusnya. Tentu kita harus benar-benar memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Tentu effortnya beda. Kalau kita misalnya membuat sebuah animasi dengan tingkat presisi, dengan tingkat quality yang baik, tentu kita butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, bahkan kita perlu belajar technical support untuk bisa benar-benar membuat teknologi semacam itu. Dan tidak semua guru untuk bisa menggunakannya dan tidak semua guru bisa memanfaatkan teknologi itu. Nah, oleh karena itu, cara ini cara yang juga sangat tepat. Tetapi saya perlu ingatkan, kalau kita mencari bahan seperti yang kita tentukan di sini, ya, di slide yang tadi, bahwa kita harus juga memperhatikan aspek copyright-nya. Kita juga harus memperhatikan aspek dari hak ciptanya. Jangan sampai kemudian kita juga melanggar hak-hak orang lain yang kemudian berkreasi untuk membuat, ya. Bagaimana caranya? Itu kita harus mencantumkan sumber rujukannya dari mana, ya. Dan untuk beberapa hal kita tidak boleh melakukan memotong-motong, ya, tanpa ada seizin dari pihak yang terkait. Baik, itu saja sementara untuk sesi yang pertama, ya, terkait dengan tips bagaimana cara mengadakan media dengan by utilization, yaitu langsung kita gunakan
secara instan. Baik, kita akan